Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali ya di YouTube aku. Nah, adakah di sini yang mau beli iPhone 11 di tahun 2024? Kalau iPhone 11 baru ya, bukan second. Kalau ada teman-teman boleh simak video ini karena saya akan bagi tahu beberapa hal penting cara ngecek iPhone 11 ini waktu saat nanti teman-teman mau beli seperti itu ya. Karena teman-teman perlu tahu ini adalah iPhone 11 yang dirilis sama Apple itu di tahun 2019 yang sehingga sekarang 2024 ya lama banget sudah teman-teman, namun dia masih ada unit baru. Nah, khusus yang mau beli unit baru teman-teman, di bagian kotak dulu itu bisa dicek di bagian belakangnya apa masih ada kartu garansinya ya kan, pastikan ada kartu garansi di belakang. Nah, habis itu ketika sudah di unboxing, sudah dibuka ya kan, dan pasti juga di kotaknya masih dibalut plastik ya, jangan sampai dibuka seperti ini ya kan. Kalau terbuka itu udah second itu, pokoknya masih dibalut plastik. Dan waktu sudah di unboxing teman-teman bisa cek unitnya apakah ada lecet-lecet seperti itu ya kan. Di bagian casingnya ada lecet-lecet, dan juga di bagian ring kameranya teman-teman cek juga ring kamera bobanya apa ada lecet-lecet. Nah, kalau sudah aman teman-teman bisa masuk ke layar. Nah, ke layar coba deh dicek layarnya ya kan, apakah ada bocor-bocor sampingnya, pokoknya dilihat semua itu dari atas bawah samping kiri kanan ya. Habis itu touchscreen, cara cek touchscreen itu teman-teman cukup buka pesan. Habis itu hidupin dulu rotasi layar ya kan. Teman-teman scroll aja dari atas ke bawah, nanti ada rotasi layar gitu. Teman-teman hidupin rotasi layar dan dicoba ketik saat layar tegak, dan coba ketik saat layar miring kiri dan kanan seperti itu. Itu untuk cek touchscreen sederhana saja teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa cek kamera ya kan, buka kamera. Karena saya tahu yang beli iPhone ini biasanya incarnya kamera dia ya kan. Teman-teman cek kamera sambilan rekam ya kan, kamera belakang yang satu kali. Teman-teman tes ngomong juga apakah terekam suara. Nah, habis itu coba cek yang ultrawide nya 0,5 nya, ngomong juga apakah terekam suara kita seperti itu. Dan juga kamera depan tes ngomong juga apakah terekam suara kita. Nah, jadi untuk selanjutnya teman-teman perlu menyiapkan kartu nomor handphone yang aktif ya, yang nggak akan teman-teman tukar nantinya. Pokoknya yang aktif lah, yang pribadi. Habis itu email juga yang pribadi, jangan sampai email yang hari ini dipakai besoknya nggak, udah lupa sandinya. Nah, itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi pastikan email pribadi juga untuk teman-teman daftar iCloud. Nah ya, jadi iCloud ini perlu dia. Kalau misalnya teman-teman nanti sudah lupa iCloud, lupa sandi iCloud, itu bisa lewat nomor handphone dan email untuk ganti barunya teman-teman, karena kita perlu iCloud untuk bisa menggunakan iPhone ini teman-teman gitu ya. Nah, jadi untuk selanjutnya itu sudah aman, dan selanjutnya teman-teman perlu cek ke pengaturan ya kan, masuk ke pengaturan, habis itu cek ke bagian baterai, pengaturan, scroll ke bawah, teman-teman cek baterai apakah habis itu pilih kesehatan baterai, lihat baterainya apakah 100%. Kalau tidak 100% langsung minta unit baru ya kan. Jangan sampai 99 apalagi 85, aduh itu langsung minta ganti baru ya teman-teman, karena kita belinya unit baru bukan unit second ya. Pastikan 100% baterai, kesehatan baterai. Nah, sesudah baterai teman-teman langsung ke Face ID. Nah, Face ID ini langsung teman-teman aktifkan di situ. Karena kalau Face ID ini bermasalah, itu akan mahal kali waktu dibuat nanti, dan akan susah kali buat Face ID tersebut. Harus pihak Apple yang tokonya sudah paham banget sama sama produk Apple ini teman-teman ya. Jadi Face ID ini wajib diaktifkan terus. Kalau misalnya beli iPhone-nya untuk orang rumah, untuk dihadiahin ke orang lain, itu teman-teman bisa cek Face ID itu gampang juga. Tinggal ya ambil handphone satu lagi, hidupin kamera HP-nya, ambil handphone satu lagi, hidupin kamera, habis itu coba taruh di atas iPhone. Nah, kamerain ke atas iPhone tersebut. Kalau misalnya ada kedip-kedip layar di atas iPhone, teman-teman lihat lewat kamera di HP satu lagi, itu berarti Face ID-nya tidak bermasalah, itu sudah aman ya. Nah, ini yang paling penting ya untuk yang terakhir teman-teman. Oke, oh jangan dulu, yang teman-teman masukin kartu dulu deh, masukin kartu Telkomsel ya, jangan kartu Tri pokoknya kartu Telkomsel. Teman-teman masukin kartu Telkomsel, suruh masukin sama orang situ. Kalau nggak bisa masukin sendiri, coba lihat ada keluar sinyal. Nah, kalau sudah keluar sinyal udah aman. Nah, ini yang paling penting ya, untuk yang terakhir ini yang paling penting untuk mengetahui apakah iPhone yang teman-teman beli tersebut benar-benar garansi resmi Indonesia teman-teman, bukan HP Inter. Nah ya, jadi cara ceknya teman-teman masuk ke pengaturan. Oke, sebentar, teman-teman masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, teman-teman
pilih umum. Oke, setelah pilih umum, teman-teman sebentar ya, saya ini juga nggak hafal. Sebentar, pilih umum. Setelah pilih umum, habis itu pilih mengenai, teman-teman. Nah, di mengenai, teman-teman coba lihat nomor model. Pertama masuk ke pengaturan, habis itu pilih umum, habis itu pilih mengenai, habis itu lihat di nomor model. Nah, nomor model pastikan di ujungnya ada tulisan antara satu ini ya yang saya sebutkan. Pertama, PA garis miring A. Nah, pastikan ada yang seperti itu. Kalau nggak ada, teman-teman bisa lihat ID garis miring A. ID garis miring A. Kalau nggak ada juga, pastikan ada tulisan FE garis miring A. Kalau tidak ada juga, pastikan ada tulisan SA garis miring A. Nah, antara 4 itu harus ada satu, teman-teman. Ya, dari yang saya sebutkan tadi, yang pertama PA garis miring A. Habis itu kalau nggak ada itu boleh ID garis miring A. Kalau itu nggak ada juga, boleh ada FE garis miring A. Kalau nggak ada juga boleh SA garis miring A. Itu sudah pasti iPhone teman-teman garansi resmi Indonesia ya. Jadi dia nggak bakalan hilang sinyal, teman-teman. Betul-betul iPhone Indonesia, bukan iPhone Inter. Betul-betul iPhone yang sudah diperbolehkan kita pakainya di Indonesia. Jadi emailnya nanti sudah nggak diblokir itu ya, karena kita sudah resmi belinya. Seperti kita beli Android juga sudah resmi Indonesia, seperti itu teman-teman ya. Jadi itu wajib banget teman-teman cek ya. Itu yang terakhir itu wajib banget teman-teman ya. Jangan sampai di situ tidak ada kode yang saya sebutkan tadi. Salah satu kode yang saya sebutkan tadi itu jangan sampai nggak ada, teman-teman. Kalau nggak ada itu udah jadi HP Inter itu, HP yang sinyalnya, yang pajaknya nggak dibayar, yang sehingga pajak emailnya nggak dibayar, yang sehingga sinyalnya itu bakalan hilang, teman-teman. Nggak ada jaminan ya sinyalnya akan ada terus ya, karena dia bukan HP garansi resmi Indonesia, bukan HP yang pajak sudah dibayar pajak di Indonesia, teman-teman ya. Jadi pastikan kode yang saya sebutkan tadi itu ada, teman-teman. Jangan sampai nggak ada ya, karena teman-teman belinya baru garansi resmi Indonesia, yang lebih dikenal iBox gitu ya kan. Orang bilang iBox, yang sebenarnya garansi resmi itu dimanapun ada, teman-teman. Kalau teman-teman beli ya, iBox itu cuma distributor gitu. Orang yang jualan iPhone pertama di Indonesia itu iBox kalau nggak salah saya. Habis itu disusul oleh Digimap lagi kan, beli banyak itu. Jadi kalau teman-teman mau beli yang garansi resmi itu banyak kok. Tinggal pergi ke ponsel, bang mau beli iPhone yang garansi resmi ya, bukan yang Inter, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin cuma ini yang bisa saya bagikan. Kalau nggak paham silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar, teman-teman ya. Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Yang berkenan mohon bantu subscribe, yang tidak pun tidak apa-apa, teman-teman ya. Jadi video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.